Pakar kecantikan Dr. Riz Harley tidak menyangka upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan bahan berbahaya bagi kulit menjadi masalah hukum. Riz Harley dalam sebuah kesempatan mengaku hanya ingin memberi saran kepada para influencer agar hati-hati dalam memilih produk kecantikan untuk dipromosikan. Masa seorang dokter memberikan saran tidak boleh? Kan bahaya sekali kalau seperti itu, ungkap Riz Harley. Riz Harley merasa kritik wajar sebab ia ingin memberi edukasi bahwa produk yang mengandung hidrokonium itu berbahaya. Meski mengaku tidak salah karena memberikan edukasi, Riz Harley tidak mau memperpanjang masalah. Riz Harley bersedia berdamai dan minta maaf. Rupanya kasusnya masih berlanjut. Kartika Putri melaporkan Riz Harley pasal pencemaran nama baik. Kasus Dr. Riz Harley dengan Kartika Putri hanya berawal dari sebuah saran. Dokter kecantikan itu lantas bingung kenapa hal itu membuatnya diperkarakan Kartika Putri ke polisi. Saya bingung juga bagaimana kalimat saya yang pencemaran nama baik ke beliau, kata Riz Harley saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Karena saya mau kasih saran, saya kasih saran nih untuk Mbak Karput, untuk artis-artis lain kan, lanjutnya. Saya juga bingung, tapi oke lah, saya pikir saya juga enggak mau cari gara-gara. Ya sudah, sama-sama minta maaf saja, selesai. Riz Harley berharap. Diberitakan sebelumnya, Riz Harley bersama kuasa hukumnya Rasman Nasution hari ini menyambangi Polda Metro Jaya terkait laporan dari Kartika Putri atas dugaan pencemaran nama baik. Jajaran Polda Metro Jaya menjemput paksa Dr. Riz Harley Rabu 11 Agustus 2021. Ternyata sebelum digelandang polisi, Dr. Riz Harley sempat menghubungi pengacaranya untuk meminta pertolongan. Tadi pagi sekitar jam 7 saya ditelepon nomor tak dikenal. Ternyata itu Dr. Riz Harley. Dengan bahasa yang seperti ketakutan dia bilang, "Bang, saya didatangi polisi dari Polda Metro," kata Rasman. Kuasa hukum Riz Harley dikutip Suarakom dari Instagram. Rasman pun mengetahui hal itu berkaitan dengan kasus pelanggaran ITE yang dilaporkan Kartika Putri. Dr. Riz Harley pun menjelaskan akan diperiksa ponselnya terkait hal itu. Dia bilang polisi katanya meminta keterangan dari saya, memeriksa handphone saya terkait pelanggaran dugaan ITE. Ujar Rasman menirukan pernyataannya dari Riz Harley. Rasman pun sempat berkomunikasi dengan tim penyidik, namun ia kecewa dengan sikap penyidik tersebut karena tak sesuai dengan apa yang ia bicarakan di telepon. Kemudian saya komunikasi dengan tim penyidik yang datang ke kediaman Dr. Riz Harley yang dipimpin saudara Charles. Saya tanya dalam rangka apa kalian datang? Dijawab, kami datang sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa HP saudara Riz Harley terkait dengan Instagram. Itu bahasa yang disampaikan ke saya, ucap Rasman. Saya tanya apakah Riz Harley akan dibawa, dia bilang tidak, katanya menyambung. Namun pada kenyataannya Dr. Riz Harley dibawa paksa tanpa menunggu kedatangannya. Padahal sebagai kuasa hukum ia berhak mendampingi kliennya. Saya sudah minta penyidik untuk menunggu saya, kenapa nggak tunggu saya? Saya kan kuasa hukumnya. Kalau mereka paham hukum yang kuat dan dasar hukum yang kuat, bicara sama saya, ujarnya dengan nada emosi. Rasman mengaku emosi karena melihat kliennya diperlakukan seperti kriminal, padahal menurutnya kasus ITE itu adalah perkara remeh. Saya lihat videonya, dia mau buang air kecil aja nggak boleh. Masalah remeh-temeh seperti ini terus langsung ada penangkapan. Klien saya itu bukan teroris, bukan koruptor, kata Rasman menegaskan. Rasman menjelaskan bahwa benar saat ini Dr. Riz Harley sedang berkasus di Polda Metro Jaya dan dilaporkan oleh Kartika Putri.
Rizhead dilaporkan Kartika Putri dengan pencemaran nama baik dan dijerat atas Undang-Undang ITE imbas konten review produk kecantikan. Rizhead Lee menurut Rasman juga melaporkan Kartika Putri ke Polda Sumatera Selatan dengan Undang-Undang ITE juga. Sementara itu, baik Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya maupun pihak Kartika Putri belum merespon terkait penjemputan paksa Rizhead Lee hari ini.